Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras. Tahukah kalian, ada rumusan khusus yang terdapat pada segitiga siku-siku, yaitu Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras nantinya akan berguna di dalam ilmu arsitektur, topografi, navigasi, dan lainnya. Apa itu teorema? Teorema adalah suatu pernyataan matematis yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan apa bunyi teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Jadi, bagaimana penggunaan teorema Pythagoras? Ayo kita lanjut pembahasannya. Kita sudah memiliki segitiga siku-siku di sini, di mana ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan ini adalah sisi C. Dari teorema yang sudah kita sebutkan tadi, kita bisa menjabarkannya ke dalam sebuah rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ini adalah rumus Pythagoras. Nah, harus tahu juga nih keterangannya. C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Ya, ini adalah sisi C. Sisi C ini adalah sisi yang berseberangan dengan siku-sikunya, sudut siku-siku. Kemudian, sisi C juga sisi terpanjang atau kita bisa menyebutnya dengan hipotenusa pada segitiga tersebut. Dan A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Jadi, kita jangan terpaku dengan hurufnya ya, tapi harus paham betul konsepnya. Karena bisa saja hurufnya berbeda. Seperti pada dua buah segitiga di bawah ini. Tentukan hipotenusa pada segitiga berikut. Ingat, hipotenusa itu apa? Hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku dan juga sisi yang seberangnya sudut siku-siku. Seperti itu, ya. Untuk segitiga yang pertama, hipotenusanya adalah sisi L ya. Jadi, berlaku rumus Pythagorasnya, L kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah K kuadrat, ya. Atau boleh terbalik ya, L kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah J kuadrat, gitu. Untuk segitiga yang ini, ya, sisi X adalah sisi hipotenusanya atau sisi terpanjangnya, karena dia berseberangan dengan sudut siku-siku. Sehingga rumus Pythagorasnya adalah X kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini sudah ada contoh soal yang pertama. Tentukan nilai H pada segitiga berikut. Ya, di sini sudah ada segitiga. Masih ingat rumus Pythagorasnya apa? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada segitiga ini, siapa yang menjadi C kuadrat? Ya, sisi H. Berarti H kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadratnya 4, jadi 4 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya adalah 3, jadi 3 kuadrat. Sehingga bawahnya H kuadrat sama dengan 4 kuadrat, 16 ditambah 3 kuadrat, 9. Jadi H kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Sudah sampai sini berarti H sama dengan, ya di sini kuadratnya sudah hilang ya. H sama dengan akar 25. Sehingga H sama dengan 5. Ya, jadi sisi H panjangnya adalah 5 cm. Contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai H pada segitiga berikut. Ya, di sini sudah ada segitiga siku-siku. Kita mencari tahu sisi H di sini. Masih ingat rumus Pythagoras? Ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Siapa yang menjadi C kuadrat atau hipotenusanya? Yaitu sisi H. Ya. Berarti H kuadrat sama dengan
A-nya kita anggap 6. Jadi 6 kuadrat ditambah B-nya 8. 8 kuadrat. Atau boleh dibalik, tidak apa-apa. Di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi, H kuadrat sama dengan 8 kuadrat, ya 64. Ditambah 6 kuadrat, ya 36. Sehingga H kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Sehingga H sama dengan, ya kuadratnya sudah hilang di sini, tapi kita akarkan 100-nya. Akar 100. Jadi H sama dengan akar 100, ya 10. Sehingga nilai H di sini adalah panjangnya 10 cm. Contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai X pada segitiga berikut. Ya, ini X-nya ya, sisi X. Sudah ketahuan kalau ini adalah hipotenusanya. Ya, karena seberangnya sudut siku-siku. Sehingga rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang menjadi C kuadrat di sini adalah X kuadrat. Sama dengan A-nya adalah, ya boleh 5 atau 12, kita tulis 5 kuadrat di sini, ditambah B-nya 12 kuadrat. Kemudian, X kuadrat sama dengan 5 kuadrat, 25 ditambah 12 kuadrat, 144. Kemudian, X kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, ya 169. Kemudian, kuadratnya sudah hilang di sini, sehingga 169-nya kita akarkan. Sehingga X sama dengan akar dari 169. X sama dengan akar 169, ya 13. Jadi, sisi terpanjang atau X di sini bernilai 13 cm. Soal selanjutnya. Tentukan nilai X pada segitiga berikut. Ya, X di sini bukan hipotenusanya ya. Jadi kita cari tahu panjang X-nya berapa. Masih ingat rumusnya? Ya, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat ini adalah hipotenusanya, sehingga hipotenusanya adalah 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan, ya kita anggap A-nya adalah X kuadratnya, ya, ditambah B kuadrat. B kuadratnya berarti 12, yaitu 12 kuadrat. Sehingga 15 kuadrat 225 sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat 144. Ya, kita rapikan ya, sehingga 225 dikurang 144 sama dengan X kuadrat, ya. Sehingga 225 dikurang 144 adalah 81. Sehingga X sama dengan akar 81. Sehingga X sama dengan akar 81, ya 9. Jadi, panjang sisi X ini adalah 9 cm. Soal selanjutnya. Tentukan nilai J pada segitiga berikut. Ya, ini sisi J ya. Nilai J-nya berapa? Ya, J ini juga bukan hipotenusanya. Hipotenusanya adalah 10. Sehingga rumus Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat di sini adalah hipotenusa, sehingga 10 kuadrat sama dengan, ya A kuadrat di sini kita anggap sebagai J kuadrat. Ditambah B kuadratnya, ya 6 kuadrat. Sehingga 10 kuadrat itu sama dengan 100 sama dengan J kuadrat ditambah 6 kuadrat itu, ya 36. Sehingga 100 dikurang 36 sama dengan J kuadrat. Sehingga J kuadrat sama dengan 100 dikurang 36, ya 64. Sehingga nilai J adalah, ya kuadratnya sudah hilang, jadi
64 kita akarkan. Sehingga J sama dengan akar 64, ya, 8. Jadi, sisi J bernilai 8 cm. Sampai di sini saja video kita kali ini. Jadi kita harus ingat lagi, apa itu rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana sisi C adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, atau bisa disebut dengan hipotenusa. Sisi C juga merupakan sisi seberangnya sudut siku-siku, gitu ya. Jangan dihafal hurufnya, tetapi konsepnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.